Gimana kalau kita tanam dari bibit cabutan dari lahan sawit kebun punya PT? Mau tanamnya bibitnya yang mana? Mau bibit unggul atau bibit cabutan? Setiap pilihan pastikan ada resikonya. Halo, ketemu lagi dengan saya Roni di channel Roni P. Channel tontonannya para pencari rezeki dari kelapa sawit. Ini Roni lagi jalan-jalan di kebun ya, teman-teman. Jadi di video kali ini Roni mau ngobrol, sharing tentang bibit. Kalau kalian lihat biasanya di kebun itu mau itu kebun PT atau itu kebun kebun pribadi, biasanya kan banyak anak-anak sawit yang tumbuh ya dari jatuhnya buah-buah sawit itu gitu. Nah, sekarang kan kita lagi rame ya. Sekarang harga sawit lumayan tinggi. Jadi banyak sekali orang yang nanam sawit. Sehingga untuk memperoleh bibit itu agak sulit. Selain itu juga harganya mahal. Sekarang saja itu kalau kita beli bibit, ini di tempatnya Roni ya, di Kalimantan Tengah. Itu kalau beli bibit yang kecambah itu, kita harus nunggu 4 bulan, 5 bulan. Bayangkan teman-teman, kalau mau tanam sawit, nunggu bibit misalnya 5 bulan. Terus kita pembibitan setahun, berarti 1,5 tahun baru kita bisa tanam gitu ya. Ya kalau harga sawit masih kayak sekarang ya 1,5 tahun lagi. Gimana kalau anjlok? Ya, janganlah ya, jangan sampai anjlok ya. Mudah-mudahan tahun depan harga sawit lebih tinggi lagi. Ya, tapi intinya ya lama kalau kita mau yang beli bibit kecambah itu. Terus gimana dengan bibit yang kita beli di pembibitan yang sudah jadi? Nah, itu sekarang harganya mahal, teman-teman. Kisaran harga itu sekarang antara 35.000 bahkan sampai 55.000 ya, tergantung jenis bibitnya apa, tergantung juga usianya berapa. Ya, jadi sekarang lagi ramai orang nanam sawit, bibit kita kesulitan. Nah, banyak juga teman-teman yang sharing, yang ngobrol, yang tanya-tanya, gimana kalau kita tanam dari bibit cabutan? Bahasanya tuh bibit cabutan gitu ya. Yaitu yang dicabut di lahan-lahan sawit. Terutama banyak yang tanya itu kalau cabutan dari lahan sawit kebun punya PT. Karena kan kalau kebunnya PT itu bibitnya pasti bibit bagus. Ya tahu lah ya kalau PT, beda kalau petani biasa. Jadi jelas pasti gitu. Nah, gimana kalau yang tumbuh-tumbuh di pinggir-pinggir di pinggir-pinggir batang itu, yang jatuhan-jatuhan buah itu ditanam gitu, dicabut, ditanam gitu. Nah, kita lihat ya bagaimana, dan kita akan ngobrol tentang itu. Teman-teman, seperti yang kalian lihat, inilah yang Roni maksud tadi, bibit anak sawit ya, anak sawit yang dari jatuhan dari pohon. Jadi kan begini nih. Nah, ini biasanya kalau orang panen atau dia juga bisa jatuh sendiri ya. Nah, ini seperti ini. Ini kan tersisa ya, buah sawit yang tersisa setelah panen. Berondolan ini kebanyakan kadang-kadang ada yang ketinggalan gitu ya. Nah, itu tumbuhlah dia menjadi anak sawit seperti ini. Nah, kalau dilihat ini anak sawitnya. Nah, seperti ini ya. Kelihatannya sehat ya, teman-teman. Nah, kelihatannya sehat. Nah, lihat. Kelihatannya sehat. Yuk, kita lihat lagi. Nah, ini banyak nih. Jadi kalau ada yang mau nyabutin, PT juga nggak ribut juga. Kalau ada yang mau nyabutin ya PT nggak akan ributin, karena justru senang mereka, karena ini menurut mereka ini adalah hama. Malahan biasanya setahu Roni ya teman-teman, kalau orang pekerja harian itu absennya pakai nyabutin ini bibit sawit ini, anak-anak sawit ini. Jadi karena ini hama, mereka kalau absen pagi, mereka disuruh menyerahkan yang sudah mereka cabut gitu, bibit sawit yang sudah mereka cabut, entah berapa biji ya, mungkin 10-15 biji gitu. Mereka senang kalau ini dicabut, ada yang mau nyabut.
Nah ini ya, nih ya, karena ini hama teman-teman, karena dia juga makan kan, kalau dia tumbuh dia makan, terus artinya dia memakan makanan dari sawit yang sudah besar ini sebagian kan, walaupun dia kecil dia makan sebagian. Makanya lihat, kalau dilihat sehat, karena kan kalau kebunnya PT itu apa namanya, pemupukan dan segala macam itu sesuai ya. Nah itu ada yang besar juga ya, sesuai itu, sehat-sehat kalau dilihat ya. Nah oke, kita lihat lagi. Ini banyak nih teman-teman. Ini kalau kalian mau nyabutin, kalau ke PT itu senang aja mereka. Nah ya, terus pertanyaannya, apakah bibit ini bisa ditanam di di kebun kalian, di lahan kalian, di lahan kita gitu ya? Iya. Jadi kalau pertanyaannya, kalau ini dicabut terus kalian tanam di tempat kalian, di tanah kalian, nih lihat tuh banyak tuh. Apakah bisa tumbuh? Bisa tumbuh. Nah, apakah bisa berbuah? Ya bisa aja berbuah, tergantung perawatannya aja lagi kan. Nah, tapi ada tapinya teman-teman. Nih, ini besar nih. Nih. Nah, kan sehat aja kan? Tuh, lihat. Nah. Tuh, sehat kan? Tuh. Tapi itu tadi ada tapinya. Tapinya adalah produktivitas dari panennya nanti. Itu pasti berbeda kalau kalian pakai bibit yang bagus ya, pakai bibit yang bagus itu pasti berbeda. Tuh lihat banyak tuh. Banyak nih. Ya, lanjut lagi ya. Jadi itu tadi. Jadi kalau kalian tanam ini di lahan kalian, terus nanti dia besar, produktivitasnya pasti akan berbeda dengan kalau kalian pakai bibit sawit yang memang bagus, bibit sawit yang standar, apa itu dari mana, apa itu dari PPKS, apa itu dari Astra gitu ya, apa itu dari mana, jenisnya kan macam-macam ya. Jadi pasti berbeda nanti produktivitasnya, pasti panennya nanti nggak akan maksimal. Nah itu aja bedanya ya. Apakah tumbuh bisa, apakah berbuah ya bisa aja berbuah, terus tergantung perawatan. Nah terus tapi produktivitasnya pasti berbeda. Jadi kalau kalian rawat benar itu kebun sawitnya, harusnya dia maksimal gitu ya, panennya bisa, harusnya standar kan misalnya 2 ton gitu ya, panennya 1 hektar atau 2,5 ton. Kalian mungkin nggak akan maksimal, mungkin cuman di bawah 1 ton saja, padahal perawatannya sudah maksimal. Itu bedanya ya teman-teman. Jadi balik ke kalian lagi. Nah, gimana kalian mau tanam sawit bibit yang cabutan ya, atau kalian mau tanam sawit dari bibit unggul, yang bibit bagus. Nah, nih, lihat tuh. Oh, bibitnya tuh hijau-hijau. Ya. Teman-teman. Tuh, hijau-hijau bibitnya tuh. Oh, hijau-hijau. Ya. Ya, itu tadi ya. Jadi Roni sih cuman bisa sharing tentang itu. Balik lagi ke kalian, mau tanamnya bibitnya yang mana, mau bibit unggul atau bibit cabutan, terserah. Kalau cabutan ya cabut gratis gitu ya. Bibit unggul memang harganya beda. Kalau kalian mau beli di pembibitan harganya lumayan. Kalau kalian beli yang kecambah lama gitu ya, masih panen, jadi ya masih panen lama, masih untuk sampai pembibitan sampai tanam. Jadi ya ada resiko lah ya. Setiap pilihan pastikan ada resikonya ya. Oke teman-teman, itu tadi sharing tentang bibit sawit. Kalian mungkin ada yang tanya-tanya tuh, sering mau tanam bibit cabutan gimana gitu ya. Itu tadi sharingnya. Semoga bermanfaat ya sharingnya. Kita tutup videonya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dengan Roni di video selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam tandan berduri. Dadah.